Oke. Nah, pada video pertama tadi saya sudah menjelaskan bagaimana peranan pemerintah di dalam pendapatan nasional dengan secara deskriptifnya. Nah, pada video selanjutnya atau video kedua ini kita ingin menjelaskan peranan pemerintah berupa government expenditure tadi ya secara matematisnya ya. Nah, seperti yang tertera pada bahan kuliah masing-masing yang sudah di-share. Nah, itu pertama kita mungkin diketahui sudah ya. Nah, fungsi bentuk soalnya seperti ini. Fungsi konsumsinya 160 0,60 Y. Investasinya 200, governmentnya itu adalah 140 miliar. Dari sini kita diminta ya menghitung pendapatan nasional equilibrium, konsumsi, dan saving equilibrium. Kita punya cara penyelesaian soal ini dengan dua cara ya. Cara yang pertama menghitung pendapatan nasional equilibrium menggunakan formula yang ini. Y sama dengan konsumsi plus investasi plus government. Nah, dari formula yang 3 variabel ini kita masukkan apa yang diketahui ya. Y sama dengan C-nya kan fungsinya 160 plus 0,60 Y. Masukkan investasinya 200 dan governmentnya 140. Dari sini kita bisa menyelesaikan ya Y. Nah, MPC atau 0,60 Y ini kita pindah ya. Kita pindah ke ruas kiri. Nah, ini kemudian 160 plus 200 plus 140. Ini kita selesaikan menjadi 0,40. Ini kan 1 kan? 1 min 0,60 Y itu adalah 0,40 Y. Ini kita jumlahkan 500. Nah, Y itu 500 bagi 0,40 itu adalah 1.250 miliar. Oke. Nah, cara yang kedua menghitung pendapatan nasional. Kita menggunakan rumus ya yang sudah kita pelajari, pada materi kita yang lewat ya. Nah, di sini cara kedua. Rumus pendapatan nasional kita itu adalah Y sama dengan 1/1 min B. A plus Y plus J. Nah, ini kita selesaikan. Nah, 1/1 min B. B-nya ini kita lihat di formula fungsi. Nah, fungsi konsumsi kita kan 160 plus 0,60 Y. Nah, yang 0,60 ini kan adalah kemarin yang sudah kita pelajari itu adalah MPC, marginal propensity to consume atau hasrat kita berkonsumsi. Lebih kecil daripada 1 MPC kita atau B. Nah, kita masukkan B-nya di sini. 1 min 0,60 B-nya ya. Kemudian A, dari fungsi konsumsi di sini yang ini B. Nah, B itu ingatkan lebih kecil daripada 1 itu adalah B atau MPC. Nah, sedangkan A itu lebih besar daripada 1. Jadi angka yang lebih besar daripada 1 itu adalah A. Nah, jadi jangan ketukar ya. Kemarin soal itu ada yang ketukar. Ininya di A, yang ininya itu adalah B. Jangan salah ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi, yang lebih besar, angka yang lebih besar daripada 1 itu adalah A. Jadi dari posisi fungsi ini A itu adalah 160. Kita masukkan ke sini. I-nya 200. Nah, 140. Nah, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Nah, itu menjadi seperti hasil yang sama. Nah, kalau kita menggunakan rumus atau cara yang pertama. Jadi, boleh menggunakan cara yang ini, boleh juga menggunakan cara yang ini. Ya.
Nah, seperti itu, tidak masalah, yang penting hasilnya sama. Oke, sudah kita temukan pendapatan nasional keseimbangan kita itu adalah 1.250 miliar. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya, kita bisa menghitung konsumsinya. Di sini kita ambil fungsinya ya, fungsi konsumsi seperti ini. Karena Y-nya sudah ketemu, nah kita selesaikan. Berarti konsumsi equilibrium kita itu adalah 990 miliar. Nah, kemudian savingnya juga. Savingnya kita tahu saving atau tabungan itu adalah pendapatan dikurang konsumsi. Nah, pendapatannya sudah ketemu, konsumsinya sudah ketemu, berarti savingnya itu adalah seperti ini. Jadi kalau ini ditambah ini itu adalah ini ya. Nah, jadi saving itu pendapatan dikurang konsumsi. Ya. Next. Nah, kemudian kita tadi mengatakan ya dalam deskriptifnya bahwa pengeluaran pelaku ekonomi itu mampu menaikkan pendapatan nasional, ya kan? Nah, itu kita perlu bukti. Nah, sekarang kita buktikan betulkah pengeluaran pelaku ekonomi itu mampu menaikkan pendapatan nasional. Bukti yang pertama, pendapatan nasional equilibrium sebelum ada investasi ya. Nah, sebelum ada investasi, sebelum ada pengeluaran produsen. Nah, berarti pendapatan nasional itu baru Y sama dengan C, baru pendapatan nasional yang dipengaruhi oleh pengeluaran konsumen. Pengeluaran produsen belum ada. Nah, kalau hanya pendapatan nasional, kalau hanya dipengaruhi oleh pengeluaran konsumen, hasilnya seperti ini, 400 miliar. Nah, bagaimana cara? Tadi seperti sudah saya jelaskan, ruas 0,60 ini kita pindah 160, ini kurang ini itu adalah 1 kurang 0,60, 0,40, ini dibagi 0,40 itu adalah 400 miliar. 400 miliar pendapatan nasional equilibrium di sini sebelum ada investasi, sebelum ada pengeluaran rumah tangga perusahaan. Oke, nah sekarang yang kedua. Nah, setelah ada pengeluaran rumah tangga perusahaan yang kita sebut investasi, formula pendapatan nasional kita seperti ini. Y sama dengan C plus I. Nah, kita selesaikan lagi seperti tadi. Ternyata pendapatan nasional kita 900 miliar. Nah, berarti naiknya berapa? Naiknya 500 miliar. Yang tadinya cuma 400 menjadi 900. Berarti pendapatan nasional kita naik jauh ya. 900 miliar. 500 miliar naiknya ya kan. 900 kurang 400 itu 500 miliar. Nah, 500 miliar itu berarti investasi kita kan cuma 200. Investasi kita kan cuma 200, mampu menaikkan pendapatan nasional sebesar 500 miliar. Berarti berapa kali investasi 500 miliar itu? Berarti 2,5 kali investasi. Berarti 2,5 kali 200 ini ya. Berarti investasi 200 ya kan? Pendapatan nasional naik menjadi 500. 500 itu adalah 2,5 200 ya kan? Nah, seperti itu. Berarti 2,5 kali naiknya pendapatan nasional. Oke. Kemudian yang ketiga ini peranan pemerintah lagi. Nah, kita masukkan lagi peranan pemerintah, disebut dengan government atau pengeluaran pemerintah. Nah, formula kita menjadi 3 variabel. Ya kan? Nah, kita selesaikan. Ternyata pendapatan nasional tadi menjadi 1.250. Nah, berarti deskriptif kita bahwa pengeluaran pelaku ekonomi atau pengeluaran pelaku ekonomi itu mampu menaikkan pendapatan nasional, itu terbukti, ya kan?
Nah, dari 3 perhitungan pendapatan di atas berarti penting ya pengeluaran para pelaku ekonomi itu terhadap posisi pendapatan nasional. Ingatkan, pendapatan nasional itu adalah hasil produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Dan pendapatan nasional ini adalah pemilik para pelaku ekonomi yang ikut serta di dalam proses produksi. Nah, oke. Di situ dulu ya, sesuai bahan kuliah yang kita share. Nah, saya menjelaskan cukup sekian dulu. Kita lanjutkan mungkin insya Allah minggu depan di waktu yang sama ya. Assalamualaikum.